Baik, Bu Dr. Nur Mahmudah dan Bapak Ibu sekalian, monggo kita mulai acara kajian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ibu Dr. Nur Mahmudah dan Bapak Ibu sekalian semuanya, kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama berjumpa di forum kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban yang diselenggarakan oleh IJMI Sleman. Bapak Ibu sekalian, topik kita pagi hari ini saya kira topik yang sangat menarik. Tentu saja bukan sekedar topiknya adalah pentingnya kita untuk pentingnya kita untuk tertib berlalu lintas gitu ya. Tentu saja meskipun singkat begitu, topik ini tentu nanti akan mengandung makna yang panjang gitu ya. Pentingnya disiplin dalam berlalu lintas. Gitu. Nanti ada cerita di balik itu dan saya kira kita akan ikuti bersama saja apa yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Nur Mahmudah, Master of Engineering. Beliau adalah dosen Tas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga anggota Dewan Penasehat IJMI Orda Sleman. Bu Nur Mahmudah, saya kira tanpa harus berpanjang-panjang untuk mengantarkan ini, saya akan segera memberikan kesempatan kepada Bu Nur Mahmudah, kira-kira sekitar 40 menitan, biar nanti ada waktu sisa untuk diskusi. Monggo. Matur nuwun Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Akbar Susamto selaku Ketua IJMI Orda Sleman, pengurus IJMI Orda Sleman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf mungkin saya belum begitu hafal semuanya yang hadir di kesempatan pada pagi hari ini. Juga para partisipan, ini mohon maaf Pak Akbar, nih saya mengundang para mahasiswa juga alumni yang dari UMY yang mungkin bersedia untuk mengikuti kuliah subuh kita pada hari ini. Ya, saya mencoba untuk menyampaikan tentang topik ya, pentingnya disiplin dalam berlalu lintas yang mungkin sekarang sudah mungkin bisa katakan nih masih jauh atau masih banyak kekurangannya begitu pada saat ini. Nah, saya izin share untuk materinya. Share screen. Sudah bisa Bu, silakan langsung. Oke. Ya. Topik ini saya ambil, ini sebenarnya juga berkaitan dengan program yang sedang kami kerjakan di UMY bersama dengan 3 universitas di Eropa, terutama di Swedia, Italia, dan Portugal, serta 6 universitas lain di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Jadi, dan harapannya muatan-muatan yang disampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan tentunya kesadaran yang lebih tinggi lagi kepada para pengguna jalan secara umum dan tentunya di kalangan usia tertentu, semua kalangan muda sebetulnya kita akan coba melihat bagaimana yang ada selama ini. Nah, jika kita bicara tentang disiplin berlalu lintas, tentunya satu hal yang perlu kita pikirkan adalah banyaknya atau pentingnya isu-isu yang terkait dengan keselamatan lalu lintas jalan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa saat ini pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia itu sangat tinggi, dengan proporsi sepeda motor itu lebih dari 65% yang ada di jalan, dan banyaknya pengendara-pengendara yang berisiko. Nah, tingginya kecelakaan lalu lintas di jalan di Indonesia menjadi sorotan, ini lebih dari 100.000 kejadian per tahunnya, di mana korban kecelakaan itu sekitar 30.000 adalah yang meninggal dunia di jalan. Nah, tingginya kecelakaan yang sebenarnya ini masih yang tidak terlaporkan juga masih banyak. Yang terlaporkan itu demikian tingginya, dan tidak terlaporkan itu juga masih banyak, artinya tidak tercatat di kantor polisi karena satu dan lain hal.
Dan yang terakhir adalah tingginya juga kendaraan overloading, kendaraan barang yang berat dengan dimensi-dimensi yang besar yang membahayakan di jalan. Nah, kenapa saya mengangkat ya isu ini? Nah, penting diketahui bahwa permasalahan keselamatan ini bukan hanya di tempat kita atau di Indonesia. Kita lihat dulu dari dunia internasional atau secara global begitu. Nah, data WHO itu menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas itu mengakibatkan 1,25 juta orang meninggal dunia setiap tahun. Ini di dunia ya. Itu data WHO, kemudian di mana 50 juta per tahun ini mengalami luka-luka. Dilaporkan dari Global Status Report on Road Safety pada tahun 2015 dan ini juga akan juga mengalami kerugian di GDP sekitar 3%. Nah, dan yang cukup mengenaskan, Bapak Ibu sekalian, kecelakaan lalu lintas ini merupakan penyebab utama kematian di kalangan usia muda. Usia muda itu dikategorikan usia 15 sampai 29 tahun. Nah, jadi ini yang perlu menjadi kita perhatikan. Nah, permasalahan di Indonesia, keselamatan jalan tadi secara garis besar saya sampaikan di awal sebagai pembuka pentingnya topik ini, di mana di Indonesia terjadi ini pada tahun 2010-2015 tercatat masih 98.000. Sekarang di atas 100.000 kejadian kecelakaan setiap tahun di Indonesia. Di mana 27.000 orang meninggal dunia setiap tahunnya juga di jalan dan tidak kurang dari 135.000 yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi kalau kita prediksi ya setiap jam itu ada 3 sampai 4 orang yang meninggal di jalan karena kecelakaan. Nah, ini suatu angka yang kalau kita hitung jadi setiap jam 24 jam tinggal dikalikan saja. Nah, itulah potret ya keselamatan jalan terutama lalu lintas yang ada di Indonesia. Dan sayangnya 50% dari kecelakaan tadi melibatkan sepeda motor karena kita juga tidak bisa menutup mata kendaraan yang tertinggi dengan porsi 82% yang ada di Indonesia saat ini adalah sepeda motor. Nah, jadi dari sekian banyak korban, 52% diantaranya adalah usia produktif, 22 sampai 40 tahun. Pak Akbar mungkin ahli ekonomi, ya ini kita sebenarnya banyak kehilangan potensi-potensi yang sangat penting bagi peningkatan ekonomi negara kita. Dan sayangnya hilangnya ini di jalan karena kecelakaan lalu lintas. Nah, data yang pernah saya kumpulkan, tapi ini belum sempat saya update, mohon maaf. Ini dari Badan Pusat Statistik, dari penelitian, karena saya cukup lama berkecimpung mulai tahun 2016, kami sudah concern di bidang safety, terutama road traffic safety namanya. Nah, pertumbuhan kendaraan di Indonesia itu memang kita bisa lihat, ya jumlah kendaraan mencapai 105 juta. Ini adalah sepeda motor yang paling tinggi. Nah, yang lainnya cukup jauh perbedaannya, signifikan. Yang ada di bawah mobil penumpang hanya 14 juta di tahun 2016. Makanya tadi dan kita melihat jumlah kecelakaan kurang lebih 15 tahun terakhir fluktuatif, tapi ya sebenarnya kita sudah masuk ini yang terakhir di 2019 116.411 itulah kecelakaan yang terdata di kantor kepolisian dan masih banyak lagi kecelakaan yang tidak secara resmi dilaporkan ya, jadi mungkin damai dan sebagainya sehingga tidak terekod gitu di kantor kepolisian. Nah, dari jumlah tersebut korbannya ya ini juga kami mencoba menelisik secara khusus bagaimana korban dari kecelakaan misalnya dengan tingginya ya pada tahun 2019 ini 116.000 tapi pernah mencapai 117.000. Mencapai 118.000 itu pada tahun 2012 kecelakaan di Indonesia di mana jumlah korbannya di mana maaf ini kelihatannya ada yang kurang ya, di mana jumlah korban itu mencapai 128.312 ya, ini walaupun itu korban luka ringan ya, luka ringan, tapi ini kan sangat tinggi. Nah, dengan kematian mencapai 39.000 atau mencapai 40.000. Bisa dilihat dari grafik ini, saya hanya menunjukkan puncak-puncak di mana kita masih sangat rendah ya, penanganannya juga masih sangat rendah, keselamatannya di jalan. Dan jadi apa sih ya faktor yang kira-kira menjadi penyebab?
Nah, ini nomor satu, faktor manusia. 67% kecelakaan itu karena faktor manusia. Dan yang lainnya, faktor kendaraan hanya 5%, kemudian faktor jalan, artinya kondisi jalan, ya, lingkungan, jalan yang rusak, jalan yang mungkin berbelok, naik, turun. Nah, itu hanya 4%, tapi kombinasi manusia dengan jalan, kombinasi manusia dengan kendaraan itu ada 24%. Nah, ini yang mungkin saya akan mencoba melihat secara lebih detail, ya. Nah, seperti apa sebetulnya potret lalu lintas kita? Ya, ini potretnya. Jadi jumlah sepeda motor mencapai 82% dari seluruh total kendaraan yang ada di jalan di Indonesia. Sekali lagi ya, ini jalan-jalan di Indonesia. Nah, artinya kalau di luar negeri pasti ada aturannya sendiri, yang terutama misalnya di Eropa, di Belanda itu kan tidak diizinkan, ya, tidak diizinkan untuk menggunakan kendaraan roda 2, malah karena tingginya faktor ketidakselamatan, artinya faktor amannya itu sangat rendah begitu ya, sehingga tidak diizinkan. Kalau di Belanda sendiri banyak sekali syaratnya gitu. Nah, kedua ada kesadaran penggunanya, ya, anak SD belum tahu hukum, belum paham, ya, cuma tahu bagaimana ngebut gitu ya, bagaimana nginjak gigi, masukkan gigi dan ngegas gitu ya. Dan itu apa ya? Di dalam budaya masyarakat kita itu sudah biasa. Artinya kita seolah ini, oh ya, biasa, anak SD sudah bisa naik sepeda, kemudian mereka naik sepeda motor, itu hal yang sangat lumrah. Ya, jadi ini kesadaran bahwa sebenarnya untuk berkendara itu ada persyaratan umur tertentu, ya, minimal memiliki kartu tanda penduduk, artinya minimal kan 17 tahun dianggap, di mana dianggap secara psikologis itu cukup baik, sudah cukup pengetahuannya, kesadarannya dan sebagainya. Nah, jadi ini kesadaran yang masih rendah. Kemudian juga kita sadari bahwa banyak ya kecelakaan itu di lintasan-lintasan. Nah, itu karena kurangnya kesadaran ya, di lintasan kereta ini juga banyak kejadian, banyak yang menerobos. Nah, itu juga kecelakaan yang tidak bisa kita hindarkan, di mana memang sebetulnya jalan juga memegang peranan ya, karena jalan-jalan kita dari hasil audit ya, ini saya katakan karena saya juga bergerak di bidang jalan, inspeksi keselamatan dan audit jalan, ternyata struktur ya atau geometrik, kami mengatakan geometrik itu adalah ruang di atas jalan, itu masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Dan koordinasi, nah ini kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, karena kita tahu jalan ini yang membuat adalah pekerjaan umum ya, kementerian atau dinas pekerjaan umum yang mengawasi pelaksanaannya, pengoperasiannya yang mengatur adalah kementerian atau dinas perhubungan, dan yang nanti mengawasi pelaksanaan monitor terhadap ketentuan yang ada di jalan ada kepolisian. Jadi tiga lembaga resmi ini mungkin saja satu dan hal ada yang miss di tengahnya ya, tidak ketemu. Nah, jadi koordinasi ini juga penting dalam meningkatkan keselamatan jalan di Indonesia. Nah, inilah potret-potret yang mungkin sehari-hari sering kita temui, mungkin Mas Akbar Pak Akbar kalau ada di jalan ya, perilaku kesalahan. Kita menamakan ini perilaku kesalahan, sengaja menyelip di antara kendaraan-kendaraan besar, dan tahukah mereka bahwa kendaraan besar itu mempunyai titik buta atau blind spot ya, artinya ada satu titik mana kendaraan besar itu tidak bisa melihat ya, di belakangnya, di samping kirinya itu kalau ada kendaraan kecil yang menyelip, itu resikonya ya. Kemudian menyiap itu menyalip baik kendaraan roda 4 ataupun kendaraan sesama kendaraan roda 2 ya. Kemudian ini kita masih melihat bagaimana mohon maaf kalau mungkin di sini ada pengusahanya ya, ada bis, nah, ini tancap gas terus ya, kanan kosong bos. Jadi di depan mengambil lajur lawan. Nah, ini jadi yang banyak kendaraan mengalami kecelakaan karena berjalan di lajur lawan, artinya tidak memperhitungkan kondisi keselamatan dirinya maupun orang lain. Kemudian juga banyak yang kita melihat ya, jadi ini kasus-kasus yang menyiap atau menyalip tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menyalip boleh, tapi ada aturannya, di mana ada marka, ada tanda-tanda, ada rambu yang harus ditaati. Perilaku kesalahan yang lain, ini biasanya ya mungkin
sambil melamun atau banyak pikiran, naik kendaraan, belok, ya tidak sadar kalau sedang belok begitu ya, dan tidak sadar juga mengganggu orang lain, bahkan beresiko mencelakakan orang lain. Ini mohon maaf ibu-ibu, tapi ini memang banyak mungkin karena banyak pikiran ya, jadi mau belok kanan ratingnya di kiri ya, atau sebaliknya mau belok kiri ratingnya di kanan ya. Jadi ini juga ya menjadi faktor walaupun ketidaksengajaan ya, ketidaksengajaan, tapi ini penting bahwa kita ada di jalan umum, jalan untuk seluruh kendaraan, seluruh pejalan kaki, pesepeda, kendaraan tidak bermotor yang punya hak untuk berjalan di sana. Dan kita harusnya saling menghargai. Nah, inilah ya, jadi potret-potret yang sangat banyak perilaku pelanggaran penggunaan HP saat mengemudi, ya, sambil nelpon, ya, itu mungkin saking terburu-burunya, sambil nelpon, kemudian ada bahkan yang SMS. Nah, ini agak bahaya ini, mungkin kendaraan yang sudah banyak dan jadi sorotan, ya, mohon maaf, mungkin tidak tanpa menyinggung pihak manapun, tapi itu yang sering kita temukan sehari-hari di jalan, ya, yang melawan arah. Ya, ini kalau sepeda melawan arah mungkin masih oke lah ya, masih oke lah ya, karena ini kendaraan tidak bermotor dan kecepatannya rendah, dan kita sudah tahu ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar bahwa kecepatan di atas 30 km per jam, bahkan 50 km per jam itulah batas di mana kendaraan, baik pengemudi maupun yang ditabrak itu berisiko meninggal dunia. Nah, jadi yang berkeselamatan yang di mana? Sebenarnya pada kecepatan ya 30 km per jam, itulah standar. Nah, memang sepeda ideal ya, ideal. Nah, tetapi itu ternyata banyak ditiru oleh para pesepeda motor. Nah, yang lebih parah kalau sampai mobil pun ya nekat melawan arus ya, di ruas-ruas jalan tertentu. Ya, jadi mengemudi lebih dari 2 orang. Nah, sebenarnya sudah ada aturannya bahwa sepeda motor itu hanya untuk maksimum 2 orang ya, pengemudi dan yang ikut ya atau yang membonsai. Tidak lebih dari itu ya. Ini saya menyoroti tidak menggunakan helm dan mengebut. Kemudian kalau di Jakarta ada busway ya, khusus untuk jalur angkutan umum terutama bis, itu banyak juga yang ikut gitu ya, karena seperti jalan tol katanya tidak ada hambatan. Tapi itu kan jalan khusus untuk bis ya, bukan untuk sepeda motor, bukan untuk mobil pribadi, yaitu disediakan jalur bis itu supaya bisnya tidak ikut macet, tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal ya. Jadi orang akan berpikir kalau saya naik motor atau saya naik mobil itu kan lama karena macet bercampur dengan kendaraan lain. Nah, kalau saya naik bis itu prioritas sehingga waktu perjalanan menjadi lebih cepat. Nah, tapi sayangnya ya mereka tahu waktu perjalanan lebih cepat dan itu juga nebeng, numpang gitu ya, numpang di jalur busway. Nah, itu termasuk ya, jadi perilaku pelanggaran. Inilah potret-potret pelanggaran yang sangat umum kita temukan di jalan. Ya, tentunya di jalan. Kalau di rumah kan nggak ketemu. Ya, ya di jalan. Nah, inilah yang ciri khas Indonesia ya. Jelas sekali dilarang berputar, putarnya di sana. Dilarang belok kanan di sana. Nah, jadi bagaimana sebetulnya ya, bagaimana kita menyikapi ini ya, bagaimana kita menyikapi ini, atau lebih tepatnya apa sih solusi yang bagaimana caranya, karena ini orang-orang transportasi khususnya bidang keselamatan juga pusing ini bagaimana ya, ada trotoar dinaiki sepeda motor gitu ya, trotoar ini buat pejalan kaki. Nah, yang pejalan kaki di mana nanti jalannya? Jalan di tengah jalan ditabrak ya. Nah, jalan di trotoar juga risiko ditabrak karena motornya naik. Bahkan di jembatan penyeberangan ini di Jakarta, sepeda motor nyebrang itu naik di jembatan penyeberangan. Nah, sedemikian rendahkah gitu ya pengetahuan, mungkin kita kembali ke pengetahuan, kemudian kesadaran yang kedua ya para pengendara yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat ya perilaku demikian bisa kita kategorikan menjadi 2. Satu adalah murni karena error atau kesalahan, yang kedua ya violation atau pelanggaran. Nah, ada 2 hal yang berbeda sebetulnya. Kalau error di sini dikatakan kegagalan pengemudi melakukan perilaku yang telah direncanakan. Artinya salah perhitungan begitu ya. Salah perhitungan. Jadi kegagalannya ya karena
tidak misalnya ya oh ini saya masih punya waktu nyebrang gitu ya karena warnanya udah kedap-kedip warna lampunya dari hijau mau ke merah gitu. Nah, itu nyebrang. Nah, mungkin Pak Akbar atau mahasiswa atau alumni atau Bapak Ibu sekalian pernah melihat dulu ya di jalan-jalan di Jogja itu ada counting down. Jadi ada angka hitung mundur mulai 130. Nah, itu juga ya ternyata beresiko untuk dilanggar oleh jadi mereka sudah ancang-ancang, oh ini tinggal sebentar lagi. Jadi mepet semua ya. Jadi harusnya lajur itu untuk kendaraan lain, misalnya yang belok kiri itu bisa. Nah, itu semuanya maju di depan karena mereka melihat oh tinggal 5 detik gitu ya, tinggal 5 detik sebentar lagi saya sudah boleh jalan. Nah, itu menjadi potensi ya, potensi untuk melakukan pelanggaran. Yang kedua ini violation, perilaku berisiko yang dilakukan pengemudi dengan sengaja. Ini dengan sengaja. Ada yang sengaja tidak pakai helm ya, sengaja pamer mungkin ya pamer seperti anak kecil tadi ya itu kan pelanggaran ya sengaja saya ini bisa naik motor jadi saya mau naik motor biar teman-teman juga mungkin termotivasi ya melihat saya bisa naik motor ya itu jadi beresiko. Nah ini menyadari kemudian di mana biasanya pengemudi menyadari bahwa perilaku itu hal yang berbahaya jadi mereka sebenarnya sadar. Nah ini yang berat, jadi ini yang berat ini. Jadi kalau yang dua antara error dan violation, maka yang kedua ini yang berat. Yang bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan hanya berbahaya bagi dirinya sendiri, tapi yang lebih penting ini berbahaya untuk orang lain. Artinya satu orang bisa menyebabkan satu bis yang isinya 60 itu menjadi korban. Ya, nah ini mungkin ya di dalam pemikiran para pelanggar ini mereka masih apa ya masih fokus pada selfie ya. Jadi masih fokus pada dirinya sendiri ya melanggar nanti kalau meninggal saya aja meninggal. Nah bukan demikian artinya kan ada faktor ya kalau kecelakaan tunggal jelas yang meninggal sendiri ya tapi kalau ini di jalan raya di mana berbagai macam lalu lintas ada ya tadi kita lihat ya ada bis ada truk kendaraan barang ada juga angkutan pribadi lainnya kendaraan pribadi lainnya yang tentunya punya hak juga untuk punya hak untuk menggunakan jalan bersama-sama dengan para pelanggar ini. Nah ini jadi mereka itu mungkin ya dalam artinya secara psikologi karena ini saya juga mencoba berdiskusi sebetulnya kalau di dalam BINTEK KNKT biasanya Keselamatan Nasional Komite Nasional Keselamatan Transportasi biasanya mengundang para pemerhati atau peneliti di bidang keselamatan ini masih PR. Jadi masih PR ini sebenarnya ada apa gitu ya dengan orang-orang yang suka melanggar ini. Nah, makanya saya membawa ke forum ini harapannya terutama kaum muda mungkin ya. Adakah gitu ya? Mungkin saya minta tolong juga dibantu ya secara agama kita tuh seperti apa gitu ya pelanggaran ini nantinya dan bagaimana kita penting untuk menerapkan disiplin. Nah, perilaku mengemudi beresiko ya. Satu adalah karena faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, internal biasanya usia dan jenis kelamin ya, karena masih muda, keberaniannya masih tinggi ya, mungkin nyawanya 10 seperti main game. Jadi kadang kalau melihat di jalan, oh ya mungkin mereka menganggap bahwa ini seperti game yang mereka mainkan ya. Nanti tambah poin bisa hidup lagi gitu ya. Jadi usia dan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin biasanya ini laki-laki. Karena perempuan masih masih agak takut mungkin 1-2 ada, tapi kalau di general ya di generik begitu di rata-rata bahwa kebanyakan pelanggar ini adalah laki-laki muda ya, laki-laki muda. Nah, kemudian pengalaman mengemudi ya, pengalaman mengemudi ini penting, faktor internal artinya mereka berani mengambil resiko itu mungkin menganggap saya ini sudah di jalan 10 tahun ya seperti bis tadi ya kanan kosong bos ya. Tapi kalau salah perhitungan ya itu kan satu penumpangnya ya termasuk dirinya sendiri pasti ya akan
mengalami resiko ya, minimal mungkin luka ringan ya, kalau berat mungkin pindah alam begitu ya. Yang tadi kita lihat bahwa kematian itu di atas 30.000 akibat kecelakaan di jalan ya. Nah, sikap ya, ini sikap ya, jadi kita masih merasa ya sudah ini saya superior ya, yang lain paling nanti kalau saya nekat yang lain ngalah gitu ya. Ya itu kelihatannya masih ada pemikiran-pemikiran demikian ya, yang ngalah itu akhirnya yang waras ngalah kan, akhirnya demikian. Artinya yang mengerti bahwa ya saya masih punya tanggung jawab ya, akhirnya. Tapi sikap ini juga bukan sikap yang baik, artinya kita mengalah untuk sesuatu yang salah. Nah ini jadi kok kesannya sia-sia gitu ya. Ya artinya kita harus mendudukan bahwa yang benar itu begini loh. Nah jadi sebenarnya sikap ini ya, yang salah itu harus kita koreksi. Artinya harus ada yang memberitahu ada salah. Nah kalau diberitahu tidak bisa ya ini ya sanksi atau dihukum, kasarannya kan demikian ya. Nah tetapi masih banyak yang lolos ya, kita masih akui dan tadi bagaimana antar instansi dan polisi itu juga terbatas. Nah alhamdulillah sekarang kita sudah masuk kepada era di mana teknologi kamera bahkan bisa mengcapture, bisa memotret nomor kendaraan, bahkan Anda menggunakan telepon di mobil pun pada saat berkendara itu bisa di zooming dari kamera yang dimiliki kepolisian. Nah ini sudah masuk di era itu ya. Ya kalau dulu kan masih mengandalkan polisi yang ada di jalan, menegur atau menilang dan sebagainya. Nah harapannya ini ya, terutama dari kami yang fokus di keselamatan jalan, ini akan meningkatkan keselamatan. Nah, kepribadian ya, persepsi resiko. Nah, tadi jadi sikap, persepsi resiko ya, persepsi keuntungan. Ini biasanya ya inilah yang membuat para pengemudi atau pengendara yang berisiko tadi merasa ya mereka bisa menghandle ini dengan baik. Nah, faktor eksternal biasanya ya berisiko kondisi macet, padahal mepet mau meeting, mepet mau kuliah nih, mahasiswa mau kuliah. Bu Nur misalnya pagi di jalan macet, nekat lampu merah, ya. Tancap gas terus ya. Nah yang kedua biasanya ini kondisi jalan dan cuaca. Ya kelihatannya mereka pengendara terutama sepeda motor lebih takut kehujanan ya daripada menyebabkan kecelakaan orang lain. Jadi ngebut itu karena lihat mau hujan, lagi mau hujan ya. Kalau mau hujan bawa mantel, pakai mantel kan itu, atau berhenti pakai mantel, dan itu lebih safe bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, ini kelihatannya masih belum sampai ke sana. Kemudian ya karena desakan waktu, tadi kemacetan, desakan waktu, ya adanya pengemudi lain, ya ini kadang-kadang juga pemicunya. Jadi misalnya tidak mau digebut, nah tidak mau disalip malah kebut-kebutan, ya ini karena pengemudi lain, ya juga karena penumpang. Ini kalau bis, ya penumpang ini kok jalan bisnya kok pelan, nah ini malah bisa kok di Jakarta mungkin jantungan terus ya, jantungan terus. Saya dulu waktu bekerja di Jakarta setiap hari naik bis, ya itu bisnya dari Bekasi ya, rumah Bekasi, kantor di Kebonjeruk, itu melewati 3 tol Cikampek, tol kota, kemudian tol Kebonjeruk. Itu bisnya kelihatannya ya memang sudah ya. Jadi kalau kita bicara pengemudi berisiko itu memang sudah ada, karena mereka sudah menganggap pengalaman mereka di jalan sudah sangat tinggi. Jadi seperti pilot itu kan punya jam terbang tinggi gitu ya. Nah mereka juga menganggap demikian, sehingga untuk menghandle resiko itu mereka lebih percaya diri bahwa resikonya itu bisa diminimalkan ya. Jadi nah ini faktor penumpang ingin cepat ya, naik bis cepat, pasti kan pernah lihat bis cepat, sesuai dengan mereknya ya, sesuai dengan logonya begitu, jadi bis cepat. Nah itu bis cepat akhirnya resikonya adalah berkendara di luar ketentuan ya, terutama kecepatan yang disarankan. Musik ini kebanyakan ya, mobil atau sepeda motor sekarang banyak pakai earphone, di klakson nggak dengar, asik menikmati musik. Itu juga ya faktor eksternal. Nah, dan yang adalah rendahnya penegakan hukum ya, itu masih menjadi penegakan hukum masih juga menjadi PR yang tidak kalah pentingnya di Indonesia. Saya lanjutkan. Nah sebenarnya banyak ya, kalau bicara peraturannya ada nggak sih gitu ya, yang terkait dengan lalu lintas ini banyak
ya. Banyak banget. Nah, yang terutama tentang jalan itu sendiri Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada peraturan yang khusus, peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2017 mengatur keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, kemudian yang saya tutup ya. Bina Marga tahun 97. Nah, jadi sebetulnya peraturan sudah ada ya. Dan peraturan nomor 37 tahun 2017 dikatakan keselamatan lalu lintas adalah kondisi di mana semua orang yang berlalu lintas itu terhindar dari resiko terjadinya kecelakaan yang dapat disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. Nah, itu sudah sangat jelas ya bahwa diharapkan semua yang ada di semua orang atau kendaraan yang ada di jalan yang berhak untuk menggunakan jalan umum itu terhindar dari risiko kecelakaan. Itu yang dimaksudkan dari keselamatan lalu lintas. Baik itu karena manusia lainnya atau kendaraan lainnya atau kondisi jalan atau lingkungan di mana jalan atau lalu lintas itu berada. Nah, sedangkan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang. Nah, jadi ruang lalu lintas ini ya jalan itu sendiri dengan berbagai macam peraturannya ya. Nah, jadi harusnya memang ya yang turun ke jalan dengan kendaraan ini sudah mengerti aturan-aturan di jalan bahwa kalau ada garis putih, ada marka ya, ini ada rambu, ada S berarti stop ya, ada S malah berhenti di situ ya, ada S kemudian ada P coret malah parkir di sana dan seterusnya ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana disiplin. Disiplin ada ketaatan, kepatuhan pada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana kita menghubungkan disiplin berlalu lintas dalam rangka sebetulnya menciptakan keselamatan untuk semua pihak, terutama lalu lintas dan pengendara yang ada di jalan raya. Nah, sebenarnya kebijakan Indonesia sendiri sudah ada tertuang dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan periode ya 2011-2035 di mana target yang indeks fatalities per 10.000 kendaraan targetnya 2035 0,79 ya. Potret tahun 2020 ini 3,93. Angka kematian per 100.000 ini bukan potret, ini adalah target. Ya karena 2011 sampai 2035 ini dibagi dalam 2 periode begitu. Ya 2020 2035. Nah, kita masih sangat tinggi ya. Jadi kematian ya jumlah kematian dibagi jumlah kejadian kecelakaan targetnya 50% aja belum tercapai loh. Belum tercapai. Target 2020 udah lewat ya. Sehingga berharap target 2035 kematian per jumlah kecelakaan menjadi 10%. Ini semoga bukan hanya target yang ada di atas kertas tapi bisa kita wujudkan. Nah, jadi itulah semangat yang ingin saya sampaikan ya pada pada topik kita hari ini agar bisa ya menciptakan jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, kemudian juga orang-orang atau pengendara yang taat hukum ya, dan bagaimana penanganan pasca kecelakaan. Nah, bagaimana menurunkan perilaku mengemudi yang berisiko adalah satu, sosialisasi pengendara yang aman. Nah, jadi bagaimana pengendara yang aman dari sesuai usia mereka, diberikan pengetahuan tentang berlalu lintas yang benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga bagaimana memberikan persepsi tentang resiko-resiko dan juga sikap mereka di jalan, pelatihan, edukasi, sosialisasi, yaitu sudah banyak ya sebenarnya iklan, poster yang ada di jalan, tetapi sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah upaya untuk lebih menggalakkan sikap positif terhadap perilaku aman dalam mengemudi. Dan saya mencoba untuk mengutip karena dalilnya mungkin harus keluar ya ini Pak Akbar ya untuk menaati peraturan yang ditetapkan pemerintah sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Ya, artinya
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Ya, jadi ini mungkin menjadi rujukan utama dalam meningkatkan disiplin, meningkatkan ketaatan terhadap peraturan, khususnya dalam berlalu lintas untuk keselamatan. Dan yang kedua yang terkait dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'atu ala mar'i muslimi fima ahabba wa karim wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza amira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Nah, artinya wajib bagi setiap laki muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan peraturan, baik ketika dia suka ataupun tidak suka, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika diperintahkan bermaksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan atau menaatinya. Nah, jadi hadis riwayat Bukhari 7144, Abu Daud 2626 dan yang lainnya. Dan terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kita untuk memenuhi setiap perjanjian dan kesepakatan aturan yang berlaku sebagai ciri seorang muslim yang baik. Beliau bersabda, wal muslimuna ala surutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haram. Setiap muslim wajib memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati, kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Abu Daud 3594, Tirmidzi 1352 dan disahihkan oleh Albani. Aturan lalu lintas termasuk aturan yang kita sepakati dan telah dibahas oleh para ahli yang paham hukum mewakili masyarakat umum. Nah, ketika kita disiplin dalam berlalu lintas, maka kita sesungguhnya mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya yang menyuruh kita untuk taat kepada aturan pemerintah dalam hal yang bukan maksiat. Demikian yang telah kita lakukan, semoga menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Driver safety is where awareness and respect intersect. Jadi kesadaran dan penghargaan satu sama lain itu akan menciptakan pengendara yang berkeselamatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nur Mahmudah yang sudah memaparkan materinya sangat menarik ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan jika ada yang ingin berikan tanggapan, diskusi, gitu ya, pertanyaan. Kami persilahkan. Mahasiswa juga boleh. Ini sebenarnya target kalangan muda nih Pak Akbar, karena Betul, kalau Bu. yang sudah artinya sudah mapan, biasanya kan sudah ada yang mendampingi ya di kendaraan atau di mobil. Nah, itu kalau sudah ada yang mendampingi, tentunya ada persyaratan ya. Kalau benar-benar pekerjaannya itu ya sebagai driver itu kan sudah mengerti hukum begitu. Nah, tapi yang senior pun kadang-kadang godaannya ya itu Bu, kalau pas lagi banyak pikiran gitu ya, terus lagi sibuk gitu ya. Itu disambi, nyetirnya disambi. Ya kan sudah ada teknologi Pak, ada wireless. Ya. Gunakan wireless, Bluetooth ya. Ya, artinya kalau memang harus demikian ya. Tapi kadang-kadang ya karena kita sebagai manusia ada keterbatasan, sudah fokus dalam pembicaraan ternyata belum bisa fokus dengan jalan yang ada di depan. Nah, jadi ini dalam tayangan saya ya bagaimana kita bisa pindah ya dalam dalam kondisi atau dalam posisi pengemudi yang berisiko menjadi pengemudi yang taat hukum, disiplin, dan itu menciptakan keselamatan untuk semua pihak di jalan khususnya. Gitu. Baik. Ada Bapak Ibu sekalian? Silakan. Pak Harno ini sepertinya sudah akan menyampaikan sesuatu ini. Silakan Pak Harno. Oke. Nuhun sewu Bu, matur nuwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi nuhun sewu kita ini kadang-kadang peraturan sering mudah dikalahkan ya. Jadi ada kalau di negara-negara yang sudah taat hukum, seseorang yang seandainya melakukan penyeberangan di luar jalur penyeberangan itu, kalaupun ya kecelakaan itu salahnya yang nyebrang gitu ya. Tapi kalau di kita kan tetap yang nyopir tetap akan diontet-ontet gitu. Nah ini
barangkali yang demikian ini gimana Bu untuk kasus di negara kita? Ya, tadi saya sampaikan Pak, jadi banyak sebetulnya dari ulasan tadi Pak, sikap ya. Jadi kita kadang itu mengalah untuk sesuatu yang salah gitu. Merasakan demikian ya Pak? Ya, ini Iya, akhirnya betul. mengalah, yang waras ngalah kan Pak akhirnya. Gitu. Nah ini kita masih Pak, masih PR. Jadi PR-nya ini bagaimana? Mungkin ahli-ahli psikologisnya saya ingin melontarkan ini ya, mungkin ada Prof. Heru, Ketua Dewan Pakar ya, Mbak Mayang, Bu Mayang ya, yang masalah psikologi manusia. Nah itu bagaimana supaya mereka itu satu ya, punya pengetahuan sebetulnya, punya edukasi, pemahaman juga. Tapi masalahnya satu aja Pak, kesadarannya yang masih belum jalan. Gitu. Jadi edukasi sudah mulai kan, sudah banyak taman lalu lintas, bahwa anak kecil sudah diajari nanti kalau jalan di Indonesia itu di kiri. Ya, jalan di kiri, kemudian ada pulau, ada taman lalu lintas diajari juga kalau mau menyeberang itu berhenti dulu ya. Kalau mau belok itu harusnya berhenti, tapi kalau di Indonesia tidak. Jadi yang berkendara di jalan utama malah harus selalu waspada ya. Karena semakin banyak jalan kecil, jalan yang keluar masuk itu semakin tinggi resikonya. Karena kelihatannya dengan santai banyak keluar dari gang kecil, nyelonong aja tanpa bersalah ya. Nah, itu satu adalah mereka tidak paham ya. Yang kedua mereka paham tapi tidak melakukan. Nah, jadi kalau demikian gimana tuh Pak Akbar? Apakah dipasang di semua jalan nanti polisi panen tilangannya, panen denda karena melanggar gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara mungkin pengalaman karena mungkin saya dulu sekolah hanya kebetulan saja saya S2 di Belanda di TU Delft, kemudian S3 riset juga sebagian dikerjakan di negeri Belanda, di mana sana benar-benar sangat tertib. Jadi kelalaian manusia. Pernah orang Indonesia tuh mencoba. Ya, jadi kebetulan saya dulu menjadi pembimbing mahasiswa master itu penasaran seperti apa sebetulnya ya kedisiplinan penduduk atau masyarakat di kota Belanda. Kami tinggal terakhir saya di kota yang lain di Enschede itu berbatasan dengan Jerman, sengaja menyeberang bukan di zebra cross, menyeberang sembarangan. Artinya seolah-olah ini lalai. Dan apa yang terjadi? Ternyata semua kendaraan itu berhenti. Semua kendaraan itu berhenti serempak walaupun mereka dalam posisi ya. Coba Indonesia pasti klaksonnya ramai sekali. Kalaupun berhenti itu dengan klakson gitu. Ini sembarangan menyeberang. Ya. Tapi di sana mereka sudah mungkin dari sisi edukasi ya. Kemudian dari akhirnya itu menjadi budaya. Nah, inilah yang saya iri gitu. Ini budaya seperti ini kok belum sampai di tempat kita gitu. Ya, bahwa berjalan itu nanti di kiri ya, kendaraan yang tidak bermotor itu adalah prioritas dan wajib kita hormati, pejalan kaki itu wajib kita hormati. Nah, itu masih jauh kelihatannya dari kehidupan atau kehidupan berlalu lintas kita. Nah, makanya ini disiplin sebetulnya sangat erat kaitannya dengan kepatuhan, ketaatan pada peraturan. Masalahnya apakah peraturannya itu sudah dipahami atau bahkan sudah dibaca ya. Mungkin nggak usah dipahami dulu, sudah dibaca nih. Pernah nggak baca nih peraturan? Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang tadi tentang lalu lintas angkutan jalan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa download tuh banyak sekali di internet. Lampirannya apa Bapak Ibu? Itu adalah sanksi. Itu lampirannya sanksi sebetulnya. Kalau ingin baca pada undang-undang itu kan berlaku dan mengikat untuk seluruh warga negara dan wajib ditaati. Nah, bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak pernah baca gitu ya, tidak pernah baca aturannya. Nah, ini yang mungkin yang akan pesan yang saya sampaikan, pesan besarnya adalah kita harus tahu sebenarnya udah ada aturan. Nah, tolong dibaca. Nah, ini juga harusnya ya di kepolisian pada saat mencari atau mengurus SIM untuk mendapatkan SIM, ya ujilah itu ya materi-materi yang ada di undang-undang itu bukan hanya rambu-rambu saja, tapi bagaimana mereka paham ya bahwa sebenarnya sanksinya itu berat. Sanksinya itu berat sebetulnya. Apalagi dengan perubahan undang-undangnya, sanksinya semakin berat. Nah, tapi tidak juga memberikan efek jera atau dalam hal ini dapat mengurangi jumlah pelanggaran, kecelakaan dan juga korban gitu.
Nah, campaign mungkin ya itulah, jadi campaignnya di mana sebetulnya kita harus masuk di SD, ya mungkin dari TK, SD, SMP sesuai dengan usia mereka, berikan pemahaman yang diharapkan ada pengetahuan, yang kedua adalah sudah muncul kesadaran. Nah itu saya tidak tahu Hedi kalau ditanya di mana ini ya titiknya. Kalau kita mengurai ini masih kusut juga gitu benangnya. Demikian mungkin Pak Akbar ada pandangan lain, monggo. Nah mungkin Terima kasih. Jadi sebenarnya ini saya kira memang kalau mau mengkaji lebih sungguh-sungguh harus multidisiplin memang kan, karena ini mencakup banyak sisi. Tapi misalnya, silakan Pak Bayu Anjasmara ini sudah raise hand. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Nur. Pagi. Ya, sehat Bu. Ya, ini alumni. Ini alumni UMY, ahli modeling Pak, ini ahli modeling lalu lintas. Jadi yang pelanggaran-pelanggaran sudah banyak, kalau di teknik itu ada modelnya. Ini Bayu salah satu dulu yang buat model dengan software phishing namanya. Monggo Mas Bayu. Ya, Bu, mohon izin Bu, mau nanya. Bagaimana menurut Ibu terkait cara kita mendapatkan SIM ya Bu? Karena seperti yang kita tahu, saat ini banyak sekali yang mendapatkan SIM dengan jalan pintas gitu Bu. Mungkin itu bisa sebagai dasar kita ataupun orang lain berlalu lintas yang nggak disiplin gitu Bu. Karena gimana mereka bisa tahu peraturan, bahkan banyak saya nemuin orang-orang ataupun yang berprofesi sebagai ojek online itu dia nggak atau mendapatkan SIM-nya tuh dengan cara yang jalan pintas gitu Bu. Nah itu Bu, menurut Ibu gimana tuh Bu? Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Ini dari Bekasi ya Mas? Ya Bu, terima kasih Bu. Dari Bekasi ya tamunya. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ya tadi saya tekankan juga. Jadi bagaimana orang bisa taat hukum kalau mereka belum tahu peraturannya aja belum tahu gitu ya. Yang mana ini peraturan yang harusnya mereka taati begitu. Nah karena kalau kita melihat ya ini mohon maaf saya mungkin mengambil potret negara-negara di mana yang kita anggap sudah sukses ya dalam menerapkan disiplin, dalam mengendalikan ya jumlah kecelakaan, angka kecelakaan maupun angka kematian di jalan ya. Seperti di misalnya ya tadi saya belum sempat di Eropa misalnya sangat kelihatan perbandingannya. Kita kendaraannya tinggi, jumlah kecelakaannya tinggi. Nah, untungnya pembaginya adalah per 100.000 populasi, sehingga kesannya rendah gitu ya, kesannya rendah. Indonesia untung karena masyarakat atau jumlah penduduknya tinggi, sehingga jumlah kecelakaan bagi itu menjadi seolah kita masih di zona yang ya tidak terlalu parah dibandingkan Vietnam, padahal kita sebenarnya jauh lebih tinggi. Oke, nah apa yang harus dilakukan? Ya wajib, ya. Jadi kalau menurut saya ya bukan hanya langsung ke simulator begitu ya untuk ujian SIM-nya. Nah, jadi memang kita harus bisa membenahi bagaimana prosedural yang benar begitu agar yang mendapatkan surat izin mengemudi ini benar-benar paham. Jadi bukan hanya mereka ya formalitas memegang surat izin. Nah, untuk paham itu kan maka ya enforce tadi ya, paksa ya, mungkin itulah namanya paksa. Ya insist ya gitu ya. Insist jadi ya mau mengemudi di jalan ya harus tahu aturannya di jalan seperti apa aturannya, dan itu kita perketat gitu. Dan bagaimana perketat jadi dalam prosesnya tadi ada suatu kewajiban ya, mungkin syaratnya ya salah satu syarat untuk mendapatkan SIM adalah mereka harus menembus dulu undang-undang peraturan tentang jalan itu tentang lalu lintas. Jadi ini loh bukunya, baca dulu, belajar, nanti ujiannya di dalam buku ini gitu. Nah, itu kan di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu lampirannya adalah rambu dan marka. Itu lampirannya itu rambu dan marka. Kemudian di dalamnya itu rambu dan marka biasanya terpisah ya. Di dalamnya yang lampirannya tersendiri, yang lampirannya secara khusus itu sanksi.
Ya itu sanksi, itu semuanya sanksi-sanksi baik dalam rupiah maupun dalam pidana kurungan gitu untuk semua pelanggaran yang ada. Nah, dan ya perketat lah. Jadi saya menghimbau terutama yang berwenang di sini karena saya tidak punya kewenangan ya. Yang berwenang tentunya kepolisian dalam proses untuk memberikan surat izin mengemudi, tolong kembali lagi didudukkan persyaratan-persyaratannya terutama pengetahuan terhadap tertib lalu lintas, aturan-aturan yang ada yang harus ditaati yang berlaku sekarang begitu. Nah, dan yang kedua adalah law enforcement. Jadi penegakan hukum itu penting. Artinya kalau ada pelanggaran ya kenakan sanksi gitu ya, kenakan sanksi dan itu benar-benar ditegakkan. Jadi bukan kompromi-kompromi yang mungkin masih bisa ditoleransi gitu. Karena pelanggaran lalu lintas ini bukan hanya membahayakan pengendaranya sendiri atau pengendara saja, tapi orang lain. Yang ini efeknya kan orang lain gitu yang berhadapan. Ya, mungkin Anda pernah melihat suatu kecelakaan yang melanggar lalu lintas. Ini misalnya melanggar lampu merah, yang kena kan orang lain ya. Bahkan ya Anda bahkan ada ya, kita harus juga menelisik mungkin di dalam hukumnya. Bagaimana kalau kita berkendara, orang lain yang melanggar tapi misalnya meninggal dan kebetulan kendaraan kita yang hit gitu ya, karena orang lain yang melanggar itu. Nah itu kan kadang-kadang agak rancu. Jadi seperti Pak Suharno tadi ya jadinya agak rancu Pak. Ya jadi kita akhirnya harus menanggung kesalahan orang lain gitu. Ya baik dari sisi denda ataupun mungkin hukum pidana yang akan menjerat. Nah ini yang jadi Mas Bayu intinya ya seperti di Australia tuh dapat SIM tuh susah banget kan. Susah banget. Memang dibuat susah supaya yang turun ke jalan ini memang orang-orang yang eligible, orang-orang yang sudah paham. Ya mungkin kalau perlu juga tes psikologi kali ya. Ini bermasalah apa enggak gitu. Yang nekat-nekat itu mungkin ada faktor-faktor yang kurang pas juga gitu ya dari orang normal. Jadi betul seperti Pak Akbar, ini multidisiplin. Apakah itu mungkin semacam psikologi ringan saja, tapi untuk meyakinkan bahwa calon yang mendapatkan SIM ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip ya, orang-orang yang waras gitu. Secara kejiwaan. Itu Pak Norma muda. Ya. Tapi saya punya sedikit pendapat agak berbeda sedikit di sini, Bu. Kalau menurut saya ujian SIM di tempat kita itu malah terlalu sulit, sehingga tidak lagi bisa membedakan antara yang memang pinter, antara yang layak dan yang tidak. Sehingga yang terjadi adalah semua orang nggak mau ujian SIM beneran, gitu. Jadi kan kalau kita dosen ya, kalau kita dosen itu kan kita itu dibuat, kita punya metode evaluasi ujian atau apa itu untuk bisa membedakan mana yang pemahamannya 100%, 50%, 40%, 20% begitu ya. Dan yang terjadi kalau misalnya kita berikan ujian itu terlalu sulit, semuanya nggak lulus gitu. Dan kalau semua nggak lulus, malah kita nggak mendapatkan potret apapun gitu. Dan dalam konteks kita, ketika itu digabungkan dengan tegakan hukum yang lemah, gitu, yang terjadi adalah semuanya nembak gitu. Nah sehingga, nah begitu kira-kira kalau gitu gimana? Ini ada cerita dari Pak Talkis nih, menarik gitu ya. Ada Pak Talkis nih, Pak Talkis ini menyampaikan bahwa beliau ujian nggak lulus gitu ya sampai 3 kali. 4 kali malahan gitu ya. Dan saya yakin nggak cuma beliau ini, banyak yang begitu dan akhirnya Angelman gitu ya. Jadi di satu sisi kalau mau tertib itu malah jadi orang yang paling susahnya minta ampun begitu. Tapi kalau mau nggak tertib Bu, itu cuma ikut pelatihan kursus saja 4 kali tiba-tiba dapat SIM. Nggak tahu dari mana dapat SIM-nya gitu ya. Nah gitu. Nah, itu gimana Bu? Iya Pak, betul. Ya, jadi kan dua itu Pak. Jadi law enforcement itu kan jadinya penting juga. Ya, artinya kalau semua berkomitmen itu kan tidak ada SIM-SIM yang lolos dengan mudah kan gitu. Ya, artinya kalau belum lolos ya nanti kan ada ujian lagi ya. Nah, terutama misalnya dalam kemampuan. Jadi mungkin pengetahuan oke. Nah, kemudian bagaimana kemampuan dalam mengemudinya. Nah, seperti kita di Indonesia, SIM itu kan seolah bisa diperpanjang ya. Tidak ada cek lagi. Sekarang usianya katakan 25 tahun, 5 tahun lagi 30, terus diperpanjang sampai nanti beliaunya itu mungkin sudah 70 tahun. Nah, adakah evaluasi gitu ya bahwa umur 70 itu masih layak untuk mendapatkan SIM atau berkendara di jalan? Itu kita belum ada Pak kontrolnya. Belum ada. Jadi kalau di Jepang misalnya, di Jepang itu kalau untuk perpanjang SIM mereka tetap cek lagi ya. Kalau kita kan ceknya ya cek tekanan darah gitu ya, cek standar kesehatan umum.
Ya, tapi belum sampai apakah orang ini mungkin mengalami kepikunan atau kebingungan, bagaimana reaksi. Karena berkendara itu kan ada standarnya, bagaimana mengenali misalnya bahaya dan kesigapannya dalam misalnya ya menginjak rem dan sebagainya, itu kan sangat berkorelasi, satu dengan usia, dua dengan kesehatan gitu. Nah, kita juga masih ya itu kembali lagi kan di kepolisian ya Pak. Itu walaupun banyak gitu yang dicek, tapi kan masih dalam rumah yang sama gitu. Nah, nggak mungkin ada di sini yang dari pihak atau yang ada di lembaga kepolisian sebagai masukan ya. Ada yang begini Bu prinsipnya. Kalau saya nggak bawa SIM itu paling pol hukuman, nggak bawa SIM tapi tetap hati-hati nyetir gitu ya. Itu kan hukumannya paling kalaupun ketangkapan hukuman duniawi gitu. Daripada kalau saya menyuap itu udah jelas dalam Al-Quran dilarang, haram gitu. Jadi mereka nggak punya SIM aja gitu. Pak Akbar, mungkin ditambah nanti dalilnya. Ya, baik. Ini ada Bu Mayang. Ini Bu Mayang tadi. Silakan Bu Mayang, mungkin bisa disampaikan aja lisan Bu Mayang. Saya undang Bu Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun saya nggak ngonkan video habis siram tanaman jadi bahasa. Sebenarnya kalau yang chat di apa namanya di forum chat itu dari Pak Heru, titipan dari Pak Heru, Pak Akbar. Kemudian sebenarnya saya mau mengajukan pertanyaan malah Pak Akbar untuk Bu Nur Mahmudah. Terkait dengan apa namanya kedisiplinan lalu lintas, saya tuh masih apa ya istilahnya tuh agak gumun gitu ya, apa namanya dengan ketika saya memang studi di luar waktu itu kan kita melihat seperti tadi disampaikan oleh Bu Nur Mahmudah, apa kedisiplinan di luar tadi seperti apa namanya mobil itu langsung berhenti semua ketika tidak menyeberang di tempatnya misalnya seperti itu. Nah, yang menjadi yang menjadi masih pertanyaan di saya, kenapa sih kok sepertinya itu berat sekali gitu kan ya pemerintah itu misalnya ketika mengimplementasikan misalnya bahwa bersepeda itu harus dengan helm gitu kan ya, bahwa misalnya ketika misalnya apa namanya kita mau masuk highway gitu kan kalau di sana itu kan ketika semacam kalau di sini mungkin ring road lah ya, bahwa ketika ada kendaraan yang mau masuk itu harusnya yang di highway itu memberikan jalan kan gitu istilahnya. Kalau kita di sini kan tidak gitu kan ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Mahmudah tadi, dulu ketika saya datang apa namanya saya mengimplementasikan yang di sana gitu. Jadi benar kalau itu kemudian diklakson gitu ya di zebra cross gitu kan ya. Ada yang mau nyebrang, akhirnya saya berhenti dulu ngasih kesempatan mereka untuk menyeberang gitu kan ya. Nah, tapi memang benar di belakang itu kemudian jadinya kita diklakson gitu kan ya. Itu seperti itu. Kemudian juga banyaklah hal yang lain. Kemudian waktu itu sempat saya itu 6 bulan nggak berani bawa kendaraan ketika di Jogja waktu itu, ketika pulang dari sana. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok seperti begitu sulit gitu kan ya, pemerintah kenapa tidak mengimplementasikan itu gitu loh di Indonesia? Apakah itu karena lebih ke faktor begitu padatnya penduduk gitu kan ya. Tapi saya kira seharusnya kan ada beberapa poin yang misalnya bisa kita implementasikan dan itu saya kira cukup bagus gitu loh. Dan kalau kita berbicara anggaran, saya kira untuk kedisiplinan itu kan tidak membutuhkan anggaran yang besar lah gitu ya. Cuman kenapa kok tidak mau gitu ya, semacam kok tidak ada willingness gitu kan ya sebenarnya kan, dan itu sebenarnya bagus gitu. Misalnya juga kalau misalnya mau dimulai dari pemerintah daerah lah misalnya seperti itu, apalagi Jogja ini kan yang mayoritas misalnya apa mahasiswa misalnya, iya kan orang-orang yang berpendidikan, kenapa misalnya tidak dimulai dari situ gitu kan ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya adalah sampai sekarang seperti itu gitu kan ya. Kemudian kenapa ketika test drive gitu kan ya, kalau di sana kan test drive itu memang kita didampingi kan ya, betul-betul didampingi seperti itu. Jadi kita akan dilihat ketika belok itu ada momen, iya kita berhenti dulu, kita lihat ke kanan gitu kan, baru kita belok gitu kan ya. Kemudian ketika di perapatan yang tidak ada traffic light-nya, siapa yang sampai dulu, kemudian dia yang jalan kan gitu. Jadi
Jadi kan nyaman gitu kan ya. Nah di sini kan kayaknya kok sulit gitu ya, semacam kayaknya pemerintah sebagai pembuat apa namanya peraturan gitu. Iya, regulasi, kenapa sih tidak mau memulai hal-hal yang mudah gitu loh. Nah mungkin Bu Normah Muda yang sudah banyak apa namanya berinteraksi juga dengan apa pembuat regulasi itu mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira kenapa sih gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum terima kasih Bu warahmatullahi Mayang. Monggo Bu wabarakatuh. Muda, tapi mungkin mohon maaf agak singkat karena kita sudah jam 6.32 gitu. Oh iya. Iya. Ini matur nuwun Bu Mayang. Betul yang disampaikan Bu Mayang tadi ya. Saya pulang dari Belanda itu setahun itu hanya berani naik bis. Jadi nggak berani naik kendaraan, nyebrang nggak berani. Itu jujur. Jadi betul yang disampaikan kalau kita mungkin cukup lama di luar ya, di mana negaranya sudah sangat disiplin, tertib berlalu lintas. Nah, jadi terkait regulasi, kembali lagi bahwa kita adalah negara yang besar penduduknya, kemudian dengan pendidikan, latar belakang pendidikan yang bermacam-macam, perlu kita juga akui bahwa pendidikan tinggi itu masih dinikmati hanya segelintir kecil dari masyarakat kita. Nah itu mungkin itu faktor. Jadi kalau ditanya Bu Mayang, tanpa mengecualikan bahwa effort dari pemerintah itu sudah sangat besar. Jadi ya berbagai ya artinya aparat ya, ada aparat kepolisian juga para pemegang kebijakan ya, kewenangan yang membuat regulasi sudah mencoba untuk masuk ke bawah. Nah, jadi memang apa yang dibutuhkan adalah pertama bagaimana kita membudayakan tertib ini. Nah, itu PR kelihatannya, itu PR. Nah, perlukah kita mungkin sejak SD ya ada kurikulum yang menekankan tentang tertib lalu lintas. Jadi mengenalkan kepada anak kecil ya bagaimana berlalu lintas yang benar, yang berkeselamatan menurut peraturan yang berlaku. Nah itu, jadi kalau perlu mungkin juga simulasi dan alat-alat model, alat-alat bantu yang bisa kita kenalkan kepada mereka sejak dini. Karena pembentukan karakter ini akhirnya kan ke karakter ya, karena itu akan menjadi budaya. Nah karakter ini kelihatannya agak susah ya, jadi seperti pepatah mengatakan kalau sudah tua itu kan seperti menulis di atas air, baru ditaruh terus hilang gitu ya. Jadi dan yang kedua yaitu, jadi karakter kemudian pembiasaan ya menjadi budaya ini bukan hal yang mudah. Jadi tadi banyak juga yang sudah berpendidikan tapi kenapa tidak menerapkan? Yaitu karena kesadarannya yang kurang. Nah, itu mungkin harus kita ulang-ulangi terus. Jadi seperti lagu itu kan akhirnya lama-lama hafal ya karena harus diulang-ulangi terus. Jadi di setiap jenjang pendidikan kita akan berikan selalu pengertian, pemahaman tentang pentingnya disiplin, taat lalu lintas yang untuk keselamatan bersama. Mungkin itu Bu Mayang yang bisa saya sampaikan. Nah terkait anggaran, ya itu mungkin harus didiskusikan. Maksudnya di jenjang pendidikan ya ada pembelajaran yang apakah itu internal atau menjadi eksternal ya, atau menjadi ekstrakurikuler yang bisa kita jadikan tawaran. Demikian yang mungkin tanggapan dari saya. Mohon maaf kalau tidak bisa mungkin menjawab dengan tuntas sesuai dengan keinginan. Nah, mungkin lain waktu kalau ada kesempatan saya akan mengenalkan jalan-jalan di Indonesia itu seperti apa dan mana yang boleh untuk pengendara sepeda, pejalan kaki dan mana yang tidak. Karena sekarang sangat tinggi ya keinginan walaupun hanya untuk berolahraga atau hanya untuk refreshing begitu ya bersepeda, tapi kelihatannya banyak yang juga belum paham bahwa ada jalan-jalan yang sebetulnya bukan untuk bersepeda dan itu beresiko. Ya, demikian Pak Akbar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatannya. Baik Ibu Normah Muda yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah 1 jam lebih ini diskusi hari ini dan saya kira menarik sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, terutama tentu saja kepada Bu Ibu Dr. Normah Muda atas perkenannya berbagi ilmu kepada kita semua dalam acara Kitab Kajian Islam, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dengan topik yang berbeda. Untuk yang pagi ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Normah Muda. Baik, Bu Mayang. Terima kasih. Selesai acaranya hari ini.